Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentria Dayani, kelas komunikasi bisnis 7G dengan NIM 215211188. Di sini saya akan presentasikan tentang laporan observasi pada PT Java Rastik. Di kelompok 5, yang pertama, profil perusahaan. PT Java Rastik adalah perusahaan mebel yang didirikan oleh Bapak Andila pada tahun 2002, berlokasi di Sajen, Klaten, dan tanduk Boyolali. Showroom-nya berada di second floor The Park Mall Solo. Perusahaan ini memproduksi furniture berbahan kayu lokal seperti jati dan mahoni, dengan desain unik yang menggabungkan estetika, fungsionalitas, dan keberlanjutan. Produk yang ditawarkan meliputi kursi, meja, lemari, hingga furnitur dekoratif. PT Java Rastik melayani pasar domestik dan internasional, didukung tenaga kerja ahli, serta memiliki visi menjadi pemimpin di industri furniture global. Misi utamanya adalah menghasilkan furniture berkualitas tinggi melalui inovasi dan teknologi. Kegiatan komunikasi bisnis pada perusahaan. Yang pertama, komunikasi formal. PT Java Rastik menggunakan komunikasi formal dalam surat jalan dan surat kerja untuk kegiatan operasional. Kedua, ada komunikasi informal. PT Java Rastik memanfaatkan komunikasi informal untuk memperkuat hubungan dengan tim dan mitra, seperti pendekatan personal dan diskusi santai terkait proyek. Ketiga, ada komunikasi lisan. PT Java Rastik mengadakan rapat evaluasi tiap 3 bulan untuk membahas pencapaian, hambatan, dan rencana, menjaga keselarasan tim serta standar kerja. Ada kegiatan pusat komunikasi bisnis. Yang keempat, ada komunikasi internal. Proses revisi pesan antara koproduksi, quality control, dan manajemen untuk hasil kerja setiap divisi. Kelima, ada komunikasi eksternal, komunikasi revisi pesanan dengan pelanggan dan supplier. Dan yang keenam, ada komunikasi tertulis, misalnya surat perintah kerja. Ketujuh, ada pengelolaan pesan dan revisi. Dalam pengelolaan pesan, PT Java Rastik mengutamakan redaksi responsif dengan pelanggan. Revisi pesanan ditangani secara cermat oleh tim quality control untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan ekspedisi. Yang ke-8, ada pesan persuasif, promosi melalui media sosial dan pameran Jakarta meningkatkan penjualan hingga signifikan. Selanjutnya ada korespondensi bisnis perusahaan. PT Java Rastik menggunakan surat menyurat sebagai elemen penting dalam pencatatan pesanan dan menjaga hubungan dengan pelanggan, termasuk staf mitra bisnis. Surat yang digunakan mencakup untuk pengiriman perintah kerja, surat informasi pesanan, dan faktur bagian. Beberapa pesanan juga dikerjakan oleh pemasok eksternal, dokumen seperti bill of lading, legal, dan certificate of fumigation. Pastikan profesionalisme dalam setiap prosesnya, menjaga etika bisnis dan bahasa yang tepat. Kegiatan teori dengan korespondensi bisnis perusahaan. Ketepatan penulisan pesan bisnis. Teori komunikasi yang efektif menekankan pentingnya kejelasan dalam menyampaikan pesan. Dalam quality control, hal ini memastikan laporan inspeksi barang mudah dipahami dengan informasi seperti cacat barang atau sesuai dengan standar yang jelas. Berikutnya ada struktur dan format sistematis. Teori komunikasi yang terstruktur mengharuskan pesan disusun dengan alur yang jelas. Desain penulisan kualitas laporan harus sistematis, mencakup rincian barang, hasil inspeksi, dan status kelayakan barang untuk mempermudah keputusan yang tepat. Keterkaitan teori dengan komunikasi perusahaan. Ketepatan waktu. Teori komunikasi efektif memastikan respon cepat untuk menghindari kelambatan. Dalam quality control, laporan instruksi yang tepat dan waktu penting memenuhi syarat dapat dikirim dan media usaha dapat segera diperbaiki. Etika komunikasi bisnis. Teori komunikasi perusahaan mengutamakan kesopanan dalam quality control. Etika penting saat menyampaikan hasil inspeksi seperti barang cacat dengan cara yang sopan dan tidak menyalahkan pihak terkait, tapi memberi solusi. Keterkaitan teori dengan korespondensi bisnis perusahaan.
Revisi pesan bisnis. Pesan efektif menggarisbawahi pentingnya itu menghindari kesalahan dan quality control. Revisi supaya memastikan bahwa pesan yang dikirim diselesaikan dalam mengambil dan jelas oleh semua pihak terkait. Berikut laporan pemasaran dan laporan penjualannya. Laporan pemasaran pada Java Rustic tahun 2024 dapat sekitar $1.000 hingga $2.000, meningkat sebesar 30% dibandingkan periode sebelumnya. Produk utama yang dijual adalah stout, bench, dan gazebo. Perkiraan total penjualan mencapai unit per tahun. Nilai pemasaran mencakup Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, dan Bali. Sementara untuk ekspor mengikuti Eropa, Uni Emirat Arab, dan Asia. Strategi pemasaran partisipasi dalam pemeran 2 kali setahun di Yogyakarta dan Jakarta, serta promosi melalui medsos, Instagram, email, dan WA untuk berkomunikasi dengan pembeli. Komunikasi berikut efektif dijalankan. Laporan penjualan, ada penjualan produk. Berikut laporan penjualannya. Kesimpulannya, PT Java Rustic telah menerapkan praktik komunikasi bisnis yang cukup baik, khususnya dalam hal korespondensi bisnis dan promosi. Ada beberapa area yang bisa diperbaiki, seperti penggunaan media komunikasi yang lebih variatif, misalnya website yang lebih interaktif, luas jangkauan pasar. Saran, ada beberapa saran berikut. Yang pertama, memperbaiki format dengan mencantumkan kop dan tentang digital. Kedua, mengembangkan sistem komunikasi internal yang lebih terstruktur agar informasi dan organisasi dapat tersebar dengan lebih efektif. Ketiga, meningkatkan intensitas promosi di berbagai platform digital sehingga dapat menarik lebih banyak calon pelanggan dari luar daerah. Berikut ada laporannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.